Terima kasih masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, banyak dari umat Islam khususnya para remaja sering mendengar tentang perayaan April Mop atau April Fool's Day yang dirayakan pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Kebudayaan Barat menganggap tanggal 1 April adalah hari yang sangat istimewa. Karena pada hari itu setiap orang diperbolehkan untuk berbohong atau membuat lelucon tanpa merasa bersalah atau bahkan dipersalahkan. Orang-orang yang merayakan April Mop seringkali melakukan lelucon atau gurauan kepada teman, sahabat, keluarga, atau bahkan musuh mereka dengan tujuan mempermalukan orang tersebut. Karena seringkali lelucon itu dilakukan di depan banyak orang atau bahkan direkam melalui kamera. Sejarah perayaan April Mop memang sudah melintasi puluhan generasi. Bahkan beberapa pihak meyakini perayaan April Mop sudah ada sejak kehidupan masyarakat kuno dan perayaan kaum pagan. Beberapa yang lain menyatakan perayaan April Mop dimulai sejak reformasi penanggalan di wilayah Prancis. Namun bagi umat Islam, perayaan April Mop adalah simbol pembantaian yang melukai hati umat Islam. Sayangnya, kini banyak remaja muslim yang juga bergembira ikut merayakan April Mop tanpa mengerti sejarah kelam dan intrik-intrik di balik peristiwa April Mop bagi umat Islam. Fakta menarik tentang sejarah kelam April Mop bagi umat Islam akan kami sajikan dalam Mozaik Islam berikut ini. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda? April Mop dirayakan sebagai euforia kegembiraan tentara Spanyol yang telah membunuh jutaan umat Islam di Andalusia. Pada abad 8 Masehi, wilayah Spanyol telah dikuasai oleh umat Islam di bawah pimpinan salah satu panglima perang terhebat dalam sejarah Islam, Toriq bin Ziyad. Sejak itu wilayah Andalusia di Spanyol Selatan yang meliputi Granada, Cordoba, Toledo, dan juga Sevilla menjadi kota yang makmur dan kaya peradaban di benua Eropa. Kota-kota tersebut berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Islam selama tidak kurang dari 6 abad lamanya. Kaum kafir tidak tinggal diam. Mereka berusaha kembali merebut Andalusia dengan cara menyerang pemikiran umat Islam melalui budaya dan pengiriman mata-mata. Pergaulan bebas, rokok, dan alkohol gratis perlahan-lahan mulai akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Spanyol. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan Islam dapat kembali dikuasai oleh tentara salib. Granada adalah kota terakhir yang berhasil direbut oleh tentara salib. Dan di kota itu pula, peristiwa berdarah 1 April terjadi. Pada tahun 1478 Masehi atau bertepatan dengan 892 Hijriah, setelah berhasil merebut kota Granada, pasukan Spanyol meneriakkan pengumuman secara lantang kepada seluruh penduduk muslim di kota itu yang masih bertahan dan selamat di persembunyiannya. Bahkan mereka dipersilahkan untuk berlayar keluar Spanyol dengan membawa harta benda mereka. Keesokan harinya tepat tanggal 1 April, ribuan penduduk muslim sudah berkumpul di pelabuhan, berpikir bahwa mereka akan dibebaskan dan berlayar keluar Spanyol. Namun itu hanyalah sebuah tipuan dan lelucon belaka dari tentara Spanyol. Ketika ribuan warga muslim Andalusia sudah berkumpul di pelabuhan, rumah mereka justru dibakar oleh tentara Spanyol. Dan dengan satu kali komando, tentara menyerang dan membunuh ribuan umat Islam yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Takbir menggema seiring dengan mengalirnya darah para syuhada, hingga merubah warna air laut yang biru di sekitar pelabuhan menjadi merah kecoklatan. Kebohongan dan tipu daya telah menjadi alat untuk membantai ribuan umat Islam ketika itu. Dan tahukah Anda pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umat Islam tentang tipu daya dari para kaum yang akan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Al-Quran Surat At-Tariq ayat 15. Dan sejak itulah perayaan April Mop pada tanggal 1 April sebagai hari di mana seseorang diperbolehkan melakukan tipu daya dengan gembira dan tidak dipersalahkan, akan selalu melukai hati umat Islam. Pemirsa Mozaik Islam, ikut merayakan April Mop meski hanya untuk sekedar bersenang-senang dilarang dalam Islam. Tidak hanya karena sejarah kelam di balik perayaan tersebut, tetapi juga karena dalam Islam tipu daya yang dilakukan untuk menjatuhkan orang lain adalah salah satu perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Perayaan April Mop juga sangat dekat dengan perbuatan bohong dan dusta, dan tidak memberikan pesan positif bagi orang lain. Dalam Islam, berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki dampak buruk bagi seseorang. Yang pertama, berbohong adalah perbuatan khianat yang dapat menghancurkan kepercayaan seseorang. Berbohong juga menjadikan seseorang bertindak layaknya seorang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal yang itu terhimpun pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik sejati. Dan jika melekat salah satunya, maka dalam dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan, hingga ia meninggalkannya. Yakni jika diberi kepercayaan, dia berkhianat. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika bertengkar, ia berbuat aniaya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berbohong dapat mengacaukan pikiran seseorang dan dapat menimbulkan perasaan dendam. Karena tidak semua lelucon dan gurauan yang kita lakukan dapat diterima dengan baik oleh orang lain, terutama jika terkandung kebohongan di dalamnya. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan seseorang untuk selalu berbicara yang baik dan menjaga perilaku terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Namun hal tersebut bukan berarti Islam melarang umatnya bersenda gurau atau tertawa dengan sesama. Dalam Islam, gurauan atau candaan adalah sesuatu yang diperbolehkan, selama itu tidak mengandung kebohongan atau keburukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersenda gurau dengan para sahabat. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku selalu berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, setiap umat muslim, terutama kaum remaja, haruslah cermat untuk mempelajari dan menyerap kebudayaan asing. Karena tidak semua pengetahuan dan kebudayaan asing yang ada saat ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita. Pemirsa Mozaik Islam, sejarah adalah salah satu pelajaran berharga di masa depan. Peristiwa pembantaian umat Islam pada tanggal 1 April seharusnya menjadi pengingat betapa kelam dan kejamnya peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita pada saat itu. Para pembantai bahkan kemudian menertawakan dan merayakan peristiwa itu seperti sebuah lelucon yang menghibur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 120. Ironisnya, berabad kemudian, peristiwa pembantaian berdarah itu justru dirayakan oleh jutaan remaja muslim seperti sebuah keharusan dalam gaya pergaulan masa kini. Astagfirullahalazim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Semoga kita termasuk golongan orang yang berilmu.